Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan secercah ilmu untuk kita semuanya agar kita bisa mengambil pelajaran, menghayatinya dalam hati dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membahas mengenai iman kepada qada dan juga qadar. Sebelumnya kita akan membahas iman. Apa itu iman? Pengertian iman adalah al-imanu tasdiqun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ia tumbuh karena ketaatan dan akan turun karena kemaksiatan. Kemudian apa itu qada? Qada yaitu ketetapan Allah yang bersifat azali terhadap segala sesuatu sesuai dengan ilmunya. Sedangkan apa itu qadar? Qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap segala sesuatu sesuai dengan ilmunya terhadap apa yang akan terjadi. Maka apa bedanya qada dengan qadar? Ya. Jadi qada itu, jadi qadar itu ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali, sejak zaman manusia itu belum diciptakan, meliputi kapan lahirnya, di mana kematiannya. Sedangkan qada itu adalah ketetapan Allah, adalah kepastian Allah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, terhadap qadar tersebut. Ya. Jadi perbedaannya ini terletak pada waktunya. Ya. Jadi kalau qadar itu sudah ditetapkan Allah dari sejak zaman azali, sedangkan qada itu ketetapan Allah yang akan terjadi atau realisasi dari qadar tersebut. Qada adalah realisasi dari qadar tersebut. Begitu. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, dengan mempelajari iman kepada qada dan qadar ini, kita pasti harus meyakininya. Kita tidak hanya mempelajarinya, tapi kita juga harus meyakininya dalam hati. Kita harus meresapinya. Dengan iman kepada qada dan qadar, kita tahu bahwasanya apa yang Allah tetapkan kepada kita itu pasti akan terjadi pada kita. Dan apa yang tidak Allah tetapkan pada kita, apa yang tidak Allah takdirkan kepada kita, itu pasti tidak akan terjadi pada kita. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu maka tidak akan mengenaimu. Oleh karena itu, seorang mukmin yang beriman pada qada dan juga qadar itu akan tidak mudah putus asa, selalu optimis terhadap segala ketentuan-ketentuan Allah. Karena ketentuan-ketentuan Allah itu sangat yang terbaik. Tugas kita hanyalah berdoa. Tugas kita hanyalah berusaha, berdoa dan juga tawakal. Urusan hasil itu Allah yang akan menentukan. Karena itu, ayyuhal ikhwah, semoga dengan mempelajari iman kepada qada dan juga qadar ini dapat menambahkan, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah dari
kita mempelajari qada dan juga qadar ini, jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di kehidupan ini, itu pasti ada hikmahnya. Kullu syai'in hikmatun. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu pasti ada hikmahnya, pasti ada akibatnya, pasti ada suatu hal yang baik di sana. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus melampangkan hati kita, terus meneguhkan keimanan kita, terus menguatkan keimanan kita, dan meneguhkan dan melapangkan hati kita terhadap ketakwaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.